Saudara-saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Lerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 9 Agustus 2020, Minggu biasa ke-19. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Matius mencatat, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Seperti biasa pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang bisa kita ambil dari Injil hari ini sebagai sumber untuk belajar memiliki kecerdasan sosial? Saya tetap membatasi diri untuk mengambil cukup 3 butir pesan inspiratif saja. Bagi saya, butir inspiratif pertama adalah hal pendampingan atau penemanan. Pastilah semua orang sadar dan mengakui bahwa hal menemani ataupun mendampingi orang lain, entah itu anak, pasangan hidup, orang tua, ataupun mereka yang butuh penemanan, sangatlah penting dan berarti. Apalagi kalau orang itu sedang dalam kesulitan hidup, kesendirian, kesepian, kedukaan, dan lain sebagainya. Sungguh butuh ditemani dan didampingi. Pentingnya penemanan ini diteguhkan dan ditegaskan kembali oleh Yesus dalam Injil hari ini ketika Dia pada tengah malam datang kepada para murid-Nya, karena Yesus tahu para murid membutuhkannya. Kita belajar di sini bahwa dalam kebersamaan hidup dengan orang lain, kita perlu memiliki intuisi sosial, kepekaan sosial, bahwa orang lain butuh perhatian, butuh kasih sayang, dan butuh penemanan kita. Dan wujud dari penemanan dan pendampingan ini adalah sebuah kehadiran. Kehadiran yang sungguh dirasakan dan dialami oleh orang lain tersebut. Kehadiran dengan percakapan timbal balik. Di era digital ini, memang tantangan kehadiran penemanan dengan percakapan timbal balik ini sangat besar. Fenomena phabing telah merajalela di mana-mana. Smartphone atau handphone menjadikan yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menjadi jauh. Fokus pun bukan kepada yang sedang berada di samping, tapi malah ke handphone. Karenanya relasi dan percakapan antar suami istri, relasi komunikasi percakapan orang tua anak, relasi dan percakapan orang-orang di dalam satu rumah menjadi seolah-olah sangat susah. Ada duduk bersama, berdampingan, tetapi malah fokus dengan handphonenya dan tidak mengindahkan orang yang duduk di sampingnya. Bahaya jika fenomena phabing ini tidak dihentikan, akan merusak relasi dan komunikasi serta momen kebersamaan dengan orang yang ada di dekat kita. Kita belajar untuk hadir di dekat orang lain dengan fokus dan totalitas diri kita kepadanya, karena Dia sedang membutuhkan kita. Jangan hadir dengan badan, tetapi pikiran, hati, dan perasaan ada di tempat lain. Butir inspiratif kedua adalah pemutusan ketakutan. Mungkin kita semua pernah mengalami rasa takut. Suatu perasaan yang tidak menyenangkan yang dipicu oleh persepsi bahaya, entah nyata ataupun yang dibayangkan. Ada banyak penyebab atau pemicu ketakutan seseorang. Bisa trauma, fobia, keterkejutan, penolakan, kegagalan, ketidakpastian, kesepian, ketidakmampuan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Apapun penyebab yang membuat kita merasa terancam dan dalam bahaya tersebut, Injil hari ini mengajarkan kita untuk memutuskan ketakutan itu. Yesus katakan, "Jangan takut, aku ini." Banyak ahli mengatakan bahwa ketakutan selalu terkait pada masa datang, termasuk
takut pada perubahan. Karenanya orang lebih suka untuk tetap ada pada zona nyamannya, tetap mempertahankan status quo, dan lain sebagainya. Teristimewa kondisi ketidakpastian seperti yang sekarang kita hadapi dengan pandemi COVID-19 ataupun kondisi ekonomi regional, nasional maupun global yang kian tidak menentu, tentu membuat orang takut karena kita berada dalam suatu situasi yang terancam sehingga banyak orang tentu takut. Tapi sekali lagi kita belajar untuk jangan takut. Karena Yesus sendiri mengatakan, ini aku. Ini artinya kehadiran dan bantuan dari Yesus selalu ada. Dan kehadiran dan bantuan dari Yesus itu hadir, datang melalui uluran tangan sesama. Sesama manusia menjadi perpanjangan hati dan kepedulian Yesus untuk meneguhkan dan menguatkan, memberi kepastian hidup bagi sesamanya yang sedang mengalami ketakutan. Di sini kita juga belajar untuk hadir sebagai perpanjangan kasih Yesus yang hadir memberikan dukungan dan penghiburan. Hadir menolong dan membantu, hadir meneguhkan dan menguatkan sesama yang lain dengan selalu membuat orang lain merasa aman dan nyaman. Kita belajar untuk menjadikan diri kita bukan sebagai hantu, bukan sebagai teror, bukan sebagai bom bunuh diri bagi orang lain, melainkan sebagai penolong, penghibur, peneguh, penyejuk bagi orang lain. Maka kita belajar untuk memutuskan ketakutan yang dialami sesama dengan hadir memberi peneguhan, penghiburan, pembawa sukacita dan damai dengan membantu mereka. Butir inspiratif ketiga adalah cross check atau cek dan recheck. Matius mencatat, Petrus berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Petrus memberikan kita bahan ajar untuk cek dan recheck ataupun cross check. Dunia kita ini penuh dengan iklan, penuh dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, promosi-promosi produk yang bervariasi dengan suguhan-suguhan tawaran yang menarik. Tapi kita belajar dari Injil hari ini untuk tidak langsung percaya. Harus tes dulu, harus uji dulu, harus dicoba dulu. Tapi jangan ragu-ragu untuk menguji coba. Perlu metode yang tepat untuk merecek dan menguji fakta dan buktinya. Sering kita cepat termakan isu, kita cepat dipengaruhi iklan, lalu dengan serta-merta membeli sebuah produk yang akhirnya malah membuat kita kecewa sendiri. Maka belajarlah untuk mengecek kebenaran faktanya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Ada orang yang baru dengar pasangannya selingkuh, tanpa konfirmasi kepada pasangannya itu, langsung menghakimi dengan tuduhan sepihak. Ada banyak orang yang sekarang ini tertipu oleh investasi bodong. Karena itu penting untuk cross check sebelum berinvestasi. Ada juga banyak orang yang begitu mudah tergiur oleh sampul, bungkus, casing luar. Setelah sudah membeli baru menyesal. Diinspirasi oleh permintaan Petrus kepada Yesus, mari belajar untuk mengecek, mengkaji, meneliti terlebih dahulu fakta, kebenaran, isi dari apa yang ditawarkan, diisukan, dibicarakan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Tetapi catatan terpenting dalam mengkaji, meneliti, mengecek itu, buatlah dengan sungguh dan jangan ragu-ragu jika ada tantangan atau rintangan di jalan. Pakailah metode dan pendekatan yang tepat supaya tidak salah tanggap. Mari kita belajar
untuk punya intuisi sosial, kepekaan sosial, bahwa orang lain butuh penemanan dan pendampingan dari kita. Hadir dengan fokus dan totalitas diri kita bagi mereka. Kita belajar untuk memutuskan ketakutan yang menimpa hidup orang lain dengan kehadiran dan pertolongan kita. Serta kita belajar untuk cek dan recheck, kaji dan teliti sesuatu berita, fakta, kebenaran sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Tuhan memberkati.